Misi La Furia Roja jaga tren tak terkalahkan. Ronaldo janji balaskan kekalahan Portugal atas Denmark. Hati-hati, Bahrain punya segudang trik licik. Peluang debut Emil di laga kontra Bahrain. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama kakak Spasi tentunya. Check it out! Misi La Furia Roja jaga tren tak terkalahkan. Spanyol tidak hanya mengincar kemenangan atas Belanda demi tiket semifinal UEFA Nations League. Spanyol juga ingin melanjutkan tren positifnya. Hingga kini Spanyol sudah tidak terkalahkan dalam 22 pertandingan kompetitif terakhirnya. Ronaldo janji balaskan kekalahan Portugal atas Denmark. Cristiano Ronaldo mengakui dirinya tak berkontribusi sama sekali di Copenhagen kala Portugal harus mengakui keunggulan tuan rumah. Oleh sebab itu, dia berambisi membalaskan kekalahan Portugal dari Denmark di hadapan pendukungnya sendiri. Italia tak boleh ulangi kesalahan yang sama. Italia harus membalikan keadaan atas Jerman di leg kedua perempat final UEFA Nations League. Italia diharapkan sudah belajar dari kesalahan di leg pertama. Pada pertandingan di San Siro, Italia sempat unggul lebih dulu lewat gol Sandro Tonali. Namun dua gol sundulan dari Jerman di babak kedua membuat Italia takluk. Maka dari itu, pasukan Luciano Spalletti harus lebih berkonsentrasi dalam mengantisipasi bola-bola atas. Jerman antisipasi agresivitas Italia. Meski unggul agregat atas Italia dan akan bermain di kandang, Jerman enggan jemawa. Julian Nagelsmann selaku pelatih Jerman menyadari lawan akan berusaha penuh meraih kemenangan. Oleh sebab itu, strategi dan taktik yang tepat disiapkan Nagelsmann untuk Jerman. Dia menegaskan timnya juga ingin meraih kemenangan juga demi tiket ke semifinal. Deschamps mengakui bukan teman dekat Zidane. Didier Deschamps dikabarkan punya hubungan yang kurang harmonis dengan Zinedine Zidane. Pelatih timnas Prancis itu mengaku memang tidak dekat. Deschamps dan Zidane merupakan mantan rekan setim di timnas Prancis. Keduanya pahlawan di Piala Dunia 1998 dan Euro 2000. Juga pernah main bareng di Juventus. Satu nafas, satu tekad demi Garuda. Timnas Indonesia harus bangkit untuk menjaga asa tampil di Piala Dunia. Erick Thohir menegaskan bahwa mentalitas tim harus tetap kuat. Dengan menyatukan semangat, kesempatan bakal terbuka dan harapan akan terus menyala. Timnas Indonesia terlalu digembar-gemborkan. Robert Maaskan, pelatih asal Belanda, bicara soal kekalahan timnas Indonesia atas Australia. Tim Garuda disebut terlalu digembar-gemborkan. Hal itu diutarakan Maaskan dalam podcast The Maaskan Team di Sport News. Bahrain punya segudang trik untuk bikin timnas Indonesia frustasi. Indonesia harus berhati-hati saat menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno. Pasukan Patrick Kluivert tidak boleh kebobolan duluan oleh Bahrain. Sebab pasukan Dragan Talajik sering melakukan drama guling-guling saat posisi mereka sudah unggul. Hal tersebut bisa membuat konsentrasi para pemain timnas terpecah dan bisa membuat para pemain menjadi frustasi. Emil Laudero debut lawan Bahrain. Dengan pentingnya duel melawan Bahrain, keputusan Patrick Kluivert untuk memilih penjaga gawang utama akan sangat menentukan.
Tanda-tanda perubahan kiper semakin terlihat ketika 3 penjaga gawang cadangan langsung menjalani latihan khusus begitu tiba di Indonesia. Latihan ini dipimpin oleh pelatih kiper Sjoerd Woerdenberg. Sejumlah pihak menilai bahwa laga melawan Bahrain adalah momentum tepat untuk menurunkan Emil Audero. Kiper keturunan Indonesia Italia itu berpotensi menjalani debutnya bersama Garuda. Liverpool serius kejar Xavi Simons. Menurut laporan dari Cock Offside, Liverpool semakin serius dalam upaya merekrut gelandang serang RB Leipzig Xavi Simons. Sumber tersebut menyebutkan bahwa The Reds sedang meningkatkan minat mereka untuk mendatangkan pemain tim nasional Belanda tersebut pada bursa transfer musim panas ini. The Reds harus bermain dengan Manchester United untuk mendapatkan sang gelandang. Igor Tudor jadi pengganti Thiago Motta di Juventus. Juventus dikabarkan bakal memecat Thiago Motta. Nama Igor Tudor terdepan untuk meneruskan tampuk kepelatihan Bianconeri. Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, Juventus bersiap memecat Motta yang sedianya baru ditunjuk tahun lalu. Pelatih 42 tahun itu disebut akan dipecat usai laga melawan Genoa akhir bulan ini. Nama Igor Tudor kemudian masuk dalam bursa pelatih baru si Nyonya Tua. Tudor bahkan diklaim sudah sepakat melatih di Allianz Stadium dengan kontrak sampai akhir musim dan opsi lanjut hingga 2026. Sebastian Hoeneß resmi perpanjang kontrak di VfB Stuttgart. VfB Stuttgart baru saja mengumumkan bahwa pelatih kepala mereka Sebastian Hoeneß telah memperpanjang kontraknya selama 1 tahun yang akan membuatnya memiliki masa bakti bersama klub hingga musim panas 2028 mendatang. Perpanjangan kontrak ini diberikan setelah Hoeneß mampu mengantarkan VfB Stuttgart tampil lebih meyakinkan. Di bawah asuhan Hoeneß, Stuttgart berhasil finish di posisi kedua Bundesliga musim 2023-2024. Manuel Neuer absen perkuat Bayern lebih lama. Penjaga gawang senior berusia 38 tahun, Manuel Neuer belum pulih dari cedera yang dialaminya. Bahkan kabar terbaru menyebutkan apabila cedera yang dialami oleh penjaga gawang Bayern Munich itu semakin memburuk, kemunduran dalam pemulihan cedera membuat Neuer kemungkinan besar akan absen saat Bayern Munich melawan St. Pauli pada laga lanjutan Bundesliga musim ini di Allianz Arena. Liverpool putuskan lepas Federico Chiesa di musim panas ini. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan telah mengambil keputusan untuk melepas Federico Chiesa ke klub lain pada bursa transfer musim panas ini. Kepindahan Chiesa kembali ke Serie A mulai muncul sebagai opsi yang masuk akal. Dengan usia 27 tahun, Chiesa mungkin merasa lebih nyaman bermain di liga yang sudah ia kenal dengan baik. Napoli sepertinya berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangannya. Tuchel sebut posisi terbaik Miles Lewis Kelly. Thomas Tuchel menilai Miles Lewis Kelly memiliki potensi besar sebagai gelandang baik untuk Arsenal maupun timnas Inggris setelah debut impresifnya dalam kemenangan 2-0 atas Albania. Tuchel mengungkapkan bahwa Miles Lewis Kelly memiliki kualitas yang luar biasa di lini tengah dan dapat berperan sebagai gelandang bertahan dalam skema double pivot, posisi yang kerap ia mainkan di Arsenal. Antonio Rudiger pastikan masa depannya di Real Madrid. Bek tengah Real Madrid Antonio Rudiger menegaskan bahwa ia tidak berniat meninggalkan klub raksasa Spanyol itu dalam waktu dekat. Meskipun ada peningkatan minat dari klub Liga Pro Saudi Al Nassr. Dalam sepak bola, Anda tidak pernah tahu, tetapi di mana saya berada sekarang, saya benar-benar sangat bahagia. Saya tidak berharap untuk pergi dalam waktu dekat. Itu saja, ujar bek asal Jerman itu.
Barcelona fokus rekrut Luis Diaz. Barcelona sudah mulai merencanakan strategi transfer untuk musim panas mendatang. Klub Katalan itu dikabarkan ingin memperkuat lini serang. Salah satu nama yang menjadi prioritas adalah Luis Diaz dari Liverpool. Pemain asal Kolombia itu dipantau langsung oleh Direktur Olahraga Barcelona Deco yang baru-baru ini menonton aksi Diaz saat membela timnas Kolombia melawan Brasil. Diaz dinilai cocok dengan profil yang dibutuhkan Barcelona. Barcelona pernah tolak rekrut Julian Alvarez. Julian Alvarez kini menjadi bintang di La Liga bersama Atletico Madrid. Ia tampil luar biasa sejak gabung pada musim panas lalu. Namun perjalanan karirnya bisa saja berbeda. Menurut jurnalis Miguel Rico, Barcelona pernah memiliki kesempatan merekrutnya dengan harga murah. Pada 2021 Alvarez ditawarkan ke Barcelona dengan harga hanya 22 juta euro atau sekitar 377 miliar rupiah. Namun klub Katalan memilih melewatkan peluang tersebut. Marc-Andre ter Stegen tetap kiper utama timnas Jerman. Prospek ter Stegen kembali beraksi, cepat atau lambat selalu ada di benak Barcelona. Namun, tim nasional Jerman cukup jelas tentang posisi mereka terhadap ter Stegen. Berbicara dalam konferensi pers baru-baru ini, pelatih Jerman Julian Nagelsmann telah menegaskan kembali bahwa setelah benar-benar bugar, ter Stegen akan kembali sebagai kiper nomor 1 Jerman yang tak terbantahkan. Ronaldo tanggapi selebrasi Su Rasmus Højlund. Ronaldo dan Rasmus Højlund menjadi sorotan setelah duel seru antara Portugal dan Denmark. Højlund yang mencetak gol kemenangan untuk Denmark meniru selebrasi ikonik Ronaldo Su di depan sang legenda. Ronaldo akhirnya angkat bicara untuk pertama kalinya. Ronaldo menyatakan bahwa ia tidak merasa tersinggung dengan aksi Højlund. Ia justru merasa tersanjung dan berharap bisa melakukan selebrasi tersebut di depan Højlund pada pertandingan berikutnya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!